Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran yang ke-1 di tema 1 subtema 2. Ya, ini adalah pembelajaran yang pertama di subtema kedua ini di tema 1 ya. Silahkan kalian buka buku kalian yang subtema 2 pembelajaran pertama. Oke, sebelumnya mari kita baca bismillah bersama-sama agar apa yang bisa laksanakan pada kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran kali ini agar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Oke anak-anak, pada halaman pertama seperti yang bisa kalian lihat di buku kalian atau di gambar layar ini, subtema ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kalau pada subtema sebelumnya kita mengulas tentang ciri-ciri makhluk hidup, pada kesempatan ini kita sudah sampai ke subtema yang diberi judul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak mungkin pada kesempatan sebelumnya sudah tahu ya. Jadi bahwa manusia sebagai makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Manusia bergerak, manusia butuh makan dan minum, manusia tumbuh dan berkembang. Lah, ini yang akan kita ulas pada subtema ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, kita baca dulu ya anak-anak ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Oke, ini ada gambar ya. Kita pelajari faktor-faktor apa saja yang bisa memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini ada gambar dari masih bayi, kemudian bertambah besar, mulai belajar berdiri, terus bisa berdiri, nama besar itu jadi orang tua, seperti itu ya. Oke anak-anak, di situ pada halaman selanjutnya kalian bisa melihat di situ ada gambar seorang ibu sedang menggendong anak ya. Anaknya itu kemudian belajar merangkak, kemudian belajar belajar berjalan seperti itu. Nah, ini ada perintah. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, itu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Ya, ini ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bahwa Udin itu tumbuh, yaitu mulai dia bayi kemudian nambah besar dan nambah besar seperti itu. Kita tahu ya kalau tumbuh itu kan bertambah tinggi dan bertambah besar. Kemudian pada halaman selanjutnya ini manusia itu kan tumbuh dan berkembang. Ini yang dimaksud dengan berkembang ya. Jadi Udin ketika bayi itu memegang dot saja masih kesulitan, setelah besar dia makannya nasi seperti itu. Ini yang dimaksud dengan berkembang. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bahwa Udin sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Ketika bayi belum bisa memegang sendok, belum bisa makan dengan sendiri, setelah dewasa bisa makan dengan sendiri seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang ya. Kedua gambar itu menunjukkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan seperti. Jadi kalau pertumbuhan itu ke fisik, tinggi dan berat seperti tinggi dan besar seperti itu ya. Kalau berkembang itu lebih ke kemampuan seseorang, baik itu dalam dalam bergerak ataupun dalam berpikir seperti itu. Kemudian pada halaman selanjutnya ini ada menulis ya. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana Udin?
Cobalah kamu mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Jadi ini tugas yang pertama kalian melakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi yang tadi ya, yang sebelumnya itu ya. Kita informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kita dari kecil, mulai berat dan tinggi badan, terus bagaimana kemampuan dalam merangkak dan berjalan dimulai dari usia berapa, seperti itu. Nah, sebelumnya kalian tulis dulu pertanyaannya. Jadi di buku tugas kalian itu kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ke orang tua tentang yang tadi itu ya, apa saja coba kalian tulis. Boleh 3, boleh 5, tapi harusnya kalau kita di sini mengacu 5 ya kita tulis 5 ya. Kita buat 5 pertanyaan, kemudian itu kita tanyakan dan jawabannya dari orang tua itu apa, kalian tulis di bawahnya seperti itu. Jadi kita menulis soal, kemudian kita tanyakan ke orang tua, kemudian jawabannya ditulis di bawahnya seperti itu. Ini tugas yang pertama kalian ya, halaman 53 ini. Kemudian pada halaman selanjutnya, halaman 54, itu ada gambar ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Nah ini ya, perkembangan itu contohnya adalah kekuatan tangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah ini ada perintah ya. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Lakukan gerakan kuat seperti orang sedang mendorong meja. Lah ini ya. Gerakan yang kuat itu gerakan yang disertai dengan tenaga yang kuat juga seperti itu. Kita mendorong meja itu kan berarti kita menggunakan tenaga yang kuat, otomatis gerakannya itu adalah gerakan yang kuat. Lakukan gerakan lemah seperti orang yang sedang memegang kapas. Lah ini gerakan lemah itu gerakan yang tidak disertai tenaga yang kuat seperti itu. Supaya kita ketika akan memegang kapas itu kan kita tidak membutuhkan tenaga yang besar ya, sehingga gerakannya termasuk gerakan yang lemah. Lah itu ya, kita dapat merasakan perbedaan keduanya. Kalau yang mendorong meja itu dengan tenaga yang kuat otomatis termasuk gerakan kuat, sedangkan yang memegang kapas itu kita tidak mengeluarkan tenaga yang kuat, sehingga gerakan yang kita lakukan juga adalah termasuk gerakan yang tidak kuat atau gerakan yang lemah. Oke, ini ada perintah kita nanti di rumah masing-masing. Nanti kalau di kelas sebenarnya bisa kita praktekkan di depan kelas ya. Karena sekarang kita masih pandemi, silahkan dipraktekkan di rumah. Ini ada beberapa gerakan menari yang terkait dengan gerakan kuat dan gerakan lemah ya. Ya, yang pertama kita mengangkat tangan kanan, kemudian tangan kiri seperti itu. Bergantian ya, kanan, kemudian kiri. Tapi ini mengangkatnya itu seakan-akan kita mengangkat beban. Jadi di tangan kita itu seperti ada semisal ada beberapa buku yang ditumpuk gitu ya, mengangkat beban. Kanan kemudian kiri bergantian. Kemudian gerakan yang kedua, kita turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menunjukkan air hujan turun. Jadi tangan yang tadinya di atas itu ya, kemudian kita turunkan perlahan-lahan sambil jarinya digerak-gerakkan seperti itu. Nah itu ada contoh gambarnya ya, kalian bisa tirukan di rumah. Kemudian gerakan yang ketiga, kita merentangkan tangan, kemudian dibengkokkan membentuk huruf U, dibengkokkan ke atas ya, seperti yang ada pada gambar itu. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Nah ini tangannya diluruskan ke samping, kemudian diputar-putar pergelangannya perlahan-lahan. Kemudian yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, kemudian membalik kedua tangan ke arah yang berbeda.
diacungkan ke depan dengan kuat ya, kemudian dibalikkan ke arah yang berbeda. Yang keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Kalau yang lemah misal dengan 2 jari, 4 jari, lah ini kalau sudah 6 jari juga masih gerakan yang lemah ya. 8 jari ini sudah bisa kuat, 10 jari ini sudah pasti gerakan yang kuat karena dengan tenaga yang kuat juga ya. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang, ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Nah, itu kalau di kelas bisa kita praktekkan ya, karena di rumah ya sudah silakan dipraktekkan dengan kedua orang tua kalian atau dengan kakak-kakak kalian sambil bermain saja ya, seperti itu. Oke, pada halaman selanjutnya, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah ini ya, mari kita coba mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk pemahaman. Jadi kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dengan teknik menyimpan ketika lebih dari 10 seperti itu. Tapi sebelumnya ini yang tanpa teknik menyimpan dulu ya. Semisal 2653 ditambah 3302 seperti itu. Jangan lupa untuk menambahkan seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Kemudian yang pertama kita jumlahkan itu adalah 3 tambah 2 hasilnya 5, 5 tambah 0 hasilnya 5, 6 tambah 3 hasilnya 9, 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi hasil dari penjumlahan 2653 ditambah dengan 3302 itu adalah 5955. Ini tanpa ada teknik menyimpan karena jumlahnya kurang dari 10 semua ya. Nah ini tugas yang kedua kalian. Nanti tugas yang kedua itu ada 3 soal ini tambah nanti soal setelahnya nanti ya, yang menyimpannya itu. Ini 1693 ditambah 5204. Jangan lupa ya, saya contohkan yang nomor 1 ini, berarti 3 tambah 4 dulu berapa hasilnya di bawahnya, kemudian 9 tambah 0, kemudian 6 tambah 2, kemudian 1 tambah 5 dan seterusnya ya. Ini ada 3 soal. Kemudian sekarang kita ke contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Misal ada soal seperti ini, 1200 ditambah 2900. Maka kalau kita buat menjadi seperti ini, 1200 itu kan ribuannya 1, ratusannya 2, puluhannya nggak ada ya, satuan juga nggak ada. Kemudian 2900 juga sama, ribuannya itu 2, ratusannya itu 9, puluhan dan satuan sama-sama tidak ada. Nah kalau dijumlahkan menjadi seperti ini ya, 2 ditambah 9 itu kan berarti hasilnya 11 ya. 11, yang 1 ditaruh di sini, yang 10 ditambahkan ke sebelumnya, ke ribuan, maksud saya. Jadi ribuannya itu kan 1 tambah 2 ya, hasilnya 3, lalu ditambah 1 dari lebihan 11 tadi menjadi 4 seperti itu. Jadi hasilnya 4100. Tapi ini ribet ya, enggak mudah. Yang paling gampang adalah dengan cara seperti ini, dijumlahkan dengan teknik menyimpan menjadi 1200 ditambah 2900, dibuat penjumlahan. Jadi jari kanan tetap ya, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 juga. Kemudian 2 tambah 9, lah ini 11. 2 tambah 9 sama dengan 11, satunya ditaruh di bawah, kemudian satunya karena nilainya puluhan ditaruh di setelahnya. Berarti 1 tambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah 4100. Saya contohkan lagi, semisal 1400 ditambah 2900 ya, sama ya. Berarti 0 tambah 0, 0 tambah 0, kemudian 4 tambah 9. 4 tambah 9 itu kan berarti hasilnya 13 ya. Nah yang ditulis ini adalah satuannya 3. 3-nya kita tulis, yang satunya itu karena nilainya puluhan ditaruh di setelahnya. Berarti 1 tambah 2 kemudian ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 1400 ditambah 2900 adalah 4030.
seperti itu. Nah ini tugas susulan yang kedua tadi yang tanpa teknik menyimpan itu ada 3. Nah ini tambah 4 soal ini ya, 2465 tambah 3208, 2730 tambah 2419 dan seterusnya, ada 4 soal. Jangan lupa yang nomor 1 semisal ya, itu dari 5 tambah 8 dulu hasilnya berapa. Kalau lebih dari 10 digunakan teknik menyimpan seperti tadi ya, jangan lupa ya. Oke anak-anak, di sini ada yang terakhir sebelum kita tutup. Ada pertanyaan, apa kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Harus bertambah ya. Kalau bertambah silahkan, kalau belum bertambah silahkan banyak belajar, entah itu sendiri dengan kakak-kakak kalian, atau dengan orang tua kalian. Bisa dengan memperbanyak latihan penjumlahan. Coba kalian tulis angka berapa kemudian ditambahkan dengan angka berapa, terus seperti itu. Pasti ketika kita banyak latihan maka kemampuan kita pasti akan bertambah. Oke anak-anak, mungkin ini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya untuk pengganti belajar tatap muka kita. Semoga betul-betul bermanfaat, dan sekali lagi tetap semangat untuk jaga kesehatan kalian masing-masing sehingga nanti kita bisa bertemu di kelas dalam pembelajaran tatap muka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.